Hai guys, selamat datang di video pembelajaran kami. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi manusia. Yang pertama, sistem reproduksi pria. Berikut penjelasannya. Sistem reproduksi pada pria memiliki struktur internal dan eksternal, dan setiap organ tersebut memiliki fungsi masing-masing. Organ-organ reproduksi pria terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagian dalam, yaitu epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, kelenjar borboretral, vesikula seminalis, dan uretra. Yang kedua, bagian luar, yaitu penis, testis, dan skrotum. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Terdapat 3 bagian utama penis, yaitu akar, batang penis, dan kepala penis. Skrotum bagian dari sistem reproduksi yang berbentuk seperti kantong dan berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Testis fungsinya adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria dan berfungsi juga untuk memproduksi sperma. Epididymis berfungsi menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma yang matang. Kelenjar prostat berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Kelenjar Cowper atau bulboretal berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Vesikula seminalis berfungsi menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Vas deferens berfungsi mengangkut sperma matang menuju uretra dalam persiapan untuk ejakulasi. Uretra merupakan saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh. Yang kedua, sistem reproduksi wanita. Berikut penjelasannya. Sistem organ reproduksi pada wanita memiliki struktur organ internal dan eksternal, dan setiap organ tersebut memiliki fungsi masing-masing. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagian dalam, yaitu tuba fallopi, ovarium, vagina, dan uterus. Yang kedua, bagian luar, yaitu mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, dan vestibulum. Tuba fallopi. Tuba fallopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang berfungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum menuju rahim. Ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama. Vagina. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan, serta tempat masuknya penis selama berhubungan seks. Uterus. Uterus berbentuk seperti buah bir yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup janin yang sedang berkembang. Mons pubis mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Labia mayora berbentuk seperti pembungkus besar dan berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Labia minora berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Selanjutnya ada bagian klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil dan sensitif serta berfungsi sebagai perangsang seksual. Lalu bagian selanjutnya ada himen. Himen berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam misfi. Lalu bagian selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersegaman. Berikut gambar organ reproduksi wanita 4 dimensi. Yang pertama dari bagian samping. Yang kedua bagian luar dari organ depan. Yang ketiga organ dalam dari bagian depan. Selanjutnya pembahasan tentang fertilisasi. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba fallopi.
Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi dalam puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan, di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sel sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai induk telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di induk telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetikanya dengan sel telur dan proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami perubahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Sekian video pembelajaran kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.